Pada kesempatan ini kita akan melihat game bagaimana Shafira Hervesa menghancurkan pertahanan Sisilia yang dimainkan oleh Piotr Mongolia Bayar Sakyan Kulan. Permainan dimulai dengan E4, lalu C5, setelah itu kuda F3, kuda C6. Shafira Hervesa memainkan gajah B5. Ini adalah Sisilia varian Nesmetdinov Rosolimo Attack. Hitam merespon G6, mempersiapkan gajah Fianchetto, lalu gajah makan kuda, pion D makan gajah, membuat lajur D menjadi semi terbuka untuk hitam. Selanjutnya, Shafira Hervesa mendorong D3, memperkuat pion-pionnya, selain itu mempersiapkan gajahnya untuk keluar. Akan tetapi, gajah G7 memberikan tekanan langsung pada pion B2. Tentu saja, gajah tidak boleh terburu-buru untuk keluar. Di posisi ini, Shafira Hervesa terlebih dahulu memainkan langkah profilaksis, pion ke petak H3. Dengan langkah ini, maka gajah hitam tidak bisa memberikan pinning. Oleh karena itu, hitam mengeluarkan kudanya ke petak F6, persiapan untuk rokade. Lalu, kuda ke petak C3. Setelah hitam rokade, gajah E3 menyerang pion, maka B6 memberikan penjagaan pada pion. Setelah itu, mentri ke petak D2. Selain persiapan untuk mengadu gajah, langkah ini memberikan pilihan bagi putih untuk rokade pada dua sayap yang berbeda. Permainan kemudian berlanjut. Kuda mundur ke petak E8, membuka tekanan gajah petak gelap pada diagonal. Lalu, Shafira Hervesa rokade di sayap mentri. Itu artinya Shafira Hervesa akan menyerang lewat sayap raja. Posisi ini adalah posisi yang sangat seru dan penuh kombinasi. Permainan kemudian berlanjut. Di posisi ini, hitam memainkan kuda ke petak E7, berupaya untuk menempatkan kudanya pada petak yang lebih baik. Akan tetapi sampai sekarang, gajahnya belum berkembang, begitupun dengan mentri, sedangkan putih telah memiliki kedua benteng yang telah terhubung. Shafira Hervesa langsung mengambil inisiatif untuk menyerang. Gajah kemudian ke petak H6, menantang pertukaran gajah. Tentu saja, secara teori, gajah tidak boleh makan gajah karena ini akan membantu mentri naik, dan nantinya kuda bisa membantu untuk mengancam skakmat. Oleh karena itu, pada posisi ini, hitam tidak menukar gajah. Akan tetapi, dia membuat langkah yang tidak tepat karena menggeser benteng ke petak E8. Shafira Hervesa langsung mengambil inisiatif menyerang, dorongan pion ke petak H4, persiapan untuk membongkar sayap raja. Selanjutnya, hitam menarik mundur gajahnya. Sepertinya hitam sangat menyayangi gajah Fianchetto. Sesuai dengan rencana, maka Shafira Hervesa mendorong H5, membongkar sayap raja. Tetapi, Bayar Sakyan mencoba untuk menyerang dengan gajah ke petak G4, menekan kuda. Tentu saja, pion makan pion. Setelah itu, pion F makan pion. Lalu Shafira dengan sengaja menempatkan bentengnya di petak G1. Membiarkan gajah makan kuda, karena setelah pion G makan gajah, maka lajur G akan menjadi setengah terbuka untuk putih. Tentu saja, hal itu akan sangat berbahaya untuk hitam. Oleh karena itu, hitam tidak berani makan kuda. Di posisi ini, dia mendorong pion ke petak E5, lalu kuda masuk ke petak G5. Selanjutnya, benteng E7, lalu pion ke petak F4, memberikan kesempatan agar pion makan pion. Setelah itu, mentri akan mengambil pion dan mengancam gajah. Tentu saja, Bayar Sakyan tidak sepolos itu. Di posisi ini, dia coba untuk mengambil inisiatif menyerang lewat sayap mentri. Pion C4 didorong. Lalu, Shafira Hervesa mengaktifkan bentengnya ke petak F1. Selanjutnya, hitam merespon dengan mentri ke petak D6. Sekarang,
dia percaya diri untuk makan pion. Akan tetapi, Shafira Hervesa tidak membiarkan hal itu terjadi. Di posisi ini, pion F5 didorong, membiarkan hitam untuk makan pion. Apabila pion makan pion, maka pion juga makan pion. Setelah hitam misalnya memainkan pion makan pion, maka kuda G mundur ke petak E4, menyerang mentri. Tidak ada tempat yang aman bagi mentri. Langkah terbaik adalah mentri ke petak D4, namun setelah itu mentri G5, skak, dan juga menyerang gajah. Kalaupun gajah menutup skak, maka mentri makan gajah. Putih menang 1 perwira. Oleh karena itu di posisi ini, Bayar Sakyan mencoba dengan pion C makan pion D, lalu pion makan pion, membiarkan pion D menjadi pion lemah untuk sementara. Selanjutnya, hitam memainkan mentri ke petak D7, akan tetapi pion F6 menyerang benteng. Apabila benteng mundur, maka ini akan sangat berbahaya untuk hitam. Sebagai contoh, jika sekarang benteng mundur ke petak E8, maka pion ke petak F7. Hitam terpaksa kehilangan menterinya, karena raja sudah tidak bisa kemana-mana. Setelah mentri makan pion, maka udah makan mentri. Hitam betul-betul akan tersiksa. Bagaimana jika benteng naik? Tetap pion F7. Setelah mentri makan pion, bagaimanapun juga hitam akan kalah secara kualitas. Oleh karena itu, dengan berat hati, hitam terpaksa memainkan benteng ke petak F7, membiarkan bentengnya dihajar oleh kuda, dan dia telah kalah secara kualitas. Mentri kemudian sempat makan kuda, lalu mentri G5 mengancam gajah, tetapi gajah memilih untuk menyerang pion. Di posisi ini, Shafira Hervesa memainkan langkah yang juga mengandung jebakan. Mentri mundur ke petak H4. Apabila di posisi ini gajah berani makan pion, maka gajah akan ke petak G7, memberikan ancaman skak yang sangat berbahaya untuk hitam. Setelah langkah terbaik H5, ada balasan G4 berupaya untuk membongkar lajur H. Setelah gajah makan gajah dan pion makan gajah, maka mentri bisa menghindar. Setelah itu, pion kemudian makan pion. Posisi ini adalah posisi yang sangat menguntungkan untuk putih. Oleh karena itu, Bayar Sakyan mencoba dengan kuda mundur ke petak E8, lalu gajah tetap masuk ke petak E7, memberikan ancaman skakmat. Olehnya itu, pion H5 demi mencegah terjadinya skakmat, tetapi gajah makan gajah. Raja kemudian makan gajah. Setelah itu, pion G4 membiarkan gajah hitam untuk makan pion. Jika hal itu terjadi, maka mentri akan mengambil gajah, karena benteng telah memberikan pinning pada pion. Hitam akan kalah secara kualitas. Oleh karena itu, Bayar Sakyan tidak berani untuk makan pion. Dia mencoba dengan mentri H7. Setelah itu, pion makan pion. Mentri H6 skak, raja B1, pion G5 serang mentri, tetapi mentri G3. Bayar Sakyan mencoba dengan raja ke petak G8, lalu mentri makan pion serang gajah, tetapi raja coba untuk menjaga gajah. Namun setelah itu, kuda bermanuver, bersiap untuk memberikan serangan. Hitam belum menyerah. Dia mencoba dengan kuda makan pion. Selanjutnya, mentri melakukan skak, raja lari, mentri makan pion. Dengan demikian, benteng dan gajah terancam. Bayar Sakyan mencoba dengan benteng E8 menjaga gajah. Akan tetapi, benteng ini dijaga oleh kuda. Oleh karena itu, Shafira Hervesa pada posisi ini memainkan taktik yang disebut dengan removing the guard. Langkah itu adalah
benteng makan kuda, menyerang Menteri dan juga gajah, sekaligus menghilangkan kuda yang menjaga benteng. Hitam belum juga menyerah. Menteri masih makan benteng, namun tentu saja Menteri makan benteng. Skak. Raja lari. Menteri kemudian diadu. Sampai di posisi ini, Hitam langsung menyerah. Karena setelah Menteri makan Menteri, maka Putih telah unggul 1 perwira.